Angelina Patricia Pinker Sondah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Angelina Sondah kini kembali menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan tanah air. Pasca bebas dari lapas Pondok Bambu beberapa waktu lalu, Angelina Sondah kini hadir dengan mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Setia. Berangkat dari sebuah kerinduan yang teramat kepada sang ayah tercinta, ketika menjalani masa hukumannya, Angelina Sondah akhirnya rampung mengerjakan lagu ini. Terinspirasi dari kesetiaan orang tuanya, Angelina Sondah akhirnya membuat sebuah karya lagu yang dapat dinikmati oleh anak dan cucunya kelak. Membuat video klip dengan mengikut sertakan kedua orang tuanya, Angelina Sondah berharap dapat selalu mengingat kesetiaan dan keharmonisan ayah dan ibunya. Meski kini sang ayah telah berpulang, wanita kelahiran 28 Desember 1977 ini mengaku belum juga bisa move on atas rasa duka yang ia alami. Berderai air mata, Angelina Sondah tak kuasa menahan kesedihan ketika menceritakan sang ayah yang dianggap sebagai pahlawan di hidupnya. Acap kali teringat dengan kenangan masa kecil bersama kedua orang tuanya. Angelina Sondah larut dalam duka ditinggal cinta pertama dalam hidupnya. Lantas, seperti apakah Angelina Sondah menceritakan proses rekaman yang cukup menyulitkan dirinya? Dan bagaimanakah Angelina Sondah mencoba bangkit dari segala keterpurukannya? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Membuat sebuah lagu dari balik jeruji besi, Angelina Sondah terinspirasi dari kesetiaan kedua orang tuanya yang masih selalu bergandengan tangan hingga akhir hayat. Merasakan sebuah harmonisasi yang baik dalam lingkungan keluarga, wanita yang kerap disapa Angie ini ingin lagu yang diciptakan olehnya dapat dikenang hingga akhir masa. Angelina Sondah juga menginginkan bahwa buah karyanya ini dapat disaksikan oleh seluruh anak dan cucunya kelak untuk melihat bagaimana kesetiaan dan keharmonisan yang dibangun oleh kedua orang tuanya. Lantas seperti apakah Angelina Sondah menceritakan keharmonisan yang biasa dilakukan oleh kedua orang tuanya hingga terciptanya lagu Setia tersebut? Jadi single Setia ini tuh memang saya tulis dan ciptakan tuh untuk lagu duet, karena ini sebenarnya adalah apa yang menjadi isi hati ayah saya dan isi hati ibu saya. Nah, akhirnya aku jadiin lagu. Sebenarnya lagu ini saya ciptakan sekitar tahun 2021. Karena ketika COVID kan ayah dan ibu saya nggak bisa kunjungan. Dan aku tuh sangat merindukan mereka gitu. Jadi tapi setiap kali aku telepon gitu, lagi di mana mam gitu, oh lagi sama Dedi gitu. Kalau nggak aku telepon Dedi, di mana Ded? Oh ya ditemenin mami gitu. Dan aku merasa bahwa ayahku itu menunjukkan kesetiaannya sampai di akhir hayat. Kalau lagu emang ini tidak akan pernah pudar ya, artinya tidak pernah akan legam oleh waktu gitu. Kalau misalkan barang kan, misalkan stick golf lah atau baju itu kan mungkin ada masa pakainya, tapi insya Allah mudah-mudahan lagu ini sampai ke cucu-cucu gitu kan, ke buyut gitu kan, bisa menyaksikan kesetiaan opanya.
Berdua dengan musisi Julius Sitanggang, Angelina Sondakh merasakan energi yang kuat dalam lagu ini. Musik dengan genre pop dengan alunan irama yang menggambarkan isi hati Angie membuat Julius tak begitu kesulitan untuk mendalami lagu tersebut. Menjalani beberapa kali proses rekaman, Angie awalnya merasa bahagia saat ditemani oleh sang ayah. Namun kenyataan pahit harus diterima Angie lantaran sang ayah harus berpulang sebelum proses lagu ini rampung. Lantas seperti apakah Julius Sitanggang menceritakan proses take vokal dengan Angelina Sondakh? Kalau untuk take vokalnya langsung itu nggak banyak sih ya, cuman karena memang kondisi pada saat itu dia sedang mengalami kesedihan, kehilangan bapak, jadi agak sedikit goyang gitu. Namanya orang lagi sedih kan, kalau nyanyi kehilangan bapaknya pasti suaranya pasti getar gitu. Tapi setelah dia sudah recovery, sudah agak sedikit udah tenang, udah banyak istirahat, lancar sih. Jadi take-nya nggak seperti yang, karena dia memang basic musiknya juga ada, dasar musiknya, dia bisa main piano, bisa main gitar, jadi tune-nya dapat. Sebulan. Awalnya tuh semangat pas Opa masih ada nih, karena semangat dijagain gitu. Jadi diomel-omelin sama Bang Jul, ya ini kurang, ini pitchin Ji gitu kan, naikin dikit gitu. Aku masih semangat gitu kan. Tapi pas Opa meninggal itu Bang Jul aja, ayo Ji harus di retake nih, agak goyang gitu. Aku pasti, Bang, ini sampai ke sana pun suara udah mulai habis gitu, nyanyiin satu line aja itu kayaknya napasnya nggak nyampe gitu. Membuat sebuah lagu yang berasal dari kisah cinta kedua orang tuanya, Angelina Sondakh jadikan ini sebagai kado untuk sang ayah. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Membuat sebuah karya untuk seseorang yang sangat berarti dalam hidup tentu memiliki makna tersendiri bagi Angelina Sondakh. Terlebih lagi ketika sang ayah mendukung penuh atas segala upaya dan talenta yang dimiliki oleh sang buah hati. Meski sebelumnya Angelina Sondakh sempat tak ingin menggunakan suaranya, namun ia diyakinkan oleh teman duetnya untuk terjun langsung dan masuk ke dalam lagu tersebut. Lantas bagaimanakah hingga akhirnya Angelina Sondakh memutuskan untuk berduet dengan Julius Sitanggang untuk membawakan lagu ciptaannya tersebut? Jadi ketika aku bebas kan aku bawa buku lagu, nah terus aku ya biasa aku ingin membuat ayahku bangga karena aku bilang, lihat ini alhamdulillah udah didengerin sama penyanyi A, katanya mau nih gitu. Terus ada lagu nih yang aku bikin buat Mami and Daddy gitu kan. Terus kata ayah saya, oh iya kamu bahasanya saya, puji Tuhan kamu tuh diberikan talenta sehingga kamu walaupun kamu gak berpolitik lagi, kamu masih bisa nyambung hidup kamu. Aku dengarkan lagu Setia ini terus ayahku tuh seneng banget gitu, terus jadiin gitu kan. Aku bilang iya tapi aku mau jadiin tapi Dedi sama Mami ya video klipnya gitu. Emang jadi model video klip tuh bagaimana? Udah pokoknya it's not going to change your life gitu. Papi sama Mami tuh pokoknya seperti Mami Papi as usual aja gitu kan. Jadi nggak ada yang perlu diperankan karena emang ini adalah kisahnya Mami dan Dedi gitu. Dan akhirnya
Singkat cerita ketemu Bu Kris memperkenalkan ke Bang Julius di Tanggang. Kebetulan Bang Julius ini aku suka dengan suaranya, karena kan waktu masih kecil kita selalu suka banget kan disuruh nyanyi lagunya anak-anak tuh Danau Toba ya kan, itu lagu yang harus nyanyiin di SD gitu. Belum lahir. Belum lahir ya, mungkin pada belum lahir kali ya. Nah, dan akhirnya Bang Juli dengar, butuh waktu 2 minggu buat Bang Juli untuk oke, I like this song gitu kan. Aku alhamdulillah gitu, Bang Juli mau. Tapi waktu itu aku bilang jangan nyanyi sama aku, karena aku bukan penyanyi dan aku nggak pernah belajar soal bagaimana cara menyanyi gitu. Aku nggak tahu tekniknya seperti apa gitu, dan I'm not ready kalau buat nyanyi lagu ini, karena ada beberapa nada yang sebenarnya aku ciptain dari yang low voice gitu, dia bisa langsung ke high pitch gitu, dan aku nggak sanggup gitu. Akhirnya Bang Juli bilang udah ya, pokoknya aku dirayu-rayu lah gitu agar supaya aku masuk gitu. Awalnya aku sangat semangat karena aku selalu didampingin, kalau Bang Juli masih ingat, selalu aku ke studionya sama Kopa. Jadi pengen aja gitu lah ya, aku tuh bangga gitu dengan aku yang masih punya semangat untuk memberikan yang terbaik gitu kan buat my dad gitu. Nah, ketika kesininya pas ayahku meninggal, aku sebenarnya udah nggak mau nerusin gitu, karena setiap kali aku take vokal pasti gagal gitu, karena suaraku nggak nyampe, suaraku nggak ada gitu kan. Tapi Bang Juli sama Bu Kris diselesain lah biar Opa seneng gitu. Tinggal dikit lagi kok. Bang Juli pasti kurang istirahat, kamu pasti kurang tidur gitu. Ayo Nji gitu. Jadi aku juga bener-bener makasih sama Bang Juli, karena nggak cuma ngajarin aku nyanyi, nggak cuma bantu ngaransemen, tapi juga kasih aku semangat untuk menyelesaikannya. Menyukai karakter suara Angelina Sondah, Julius pun tak berkeberatan untuk membawakan lagu Setia yang berasal dari kisah cinta orang tua Angie. Ingin sang ayah bangga terhadap anaknya, Angelina Sondah pun berjuang sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik, meski sebelumnya ia sempat terseret oleh arus kelam kehidupan. Meski sebelumnya ia sempat tak ingin melanjutkan proses take vokal, namun banyak orang di belakang Angie yang memberikan semangat. Lalu seperti apakah Angelina Sondah melihat cerita cinta kedua orang tuanya hingga kerap membuatnya iri? Sebenarnya pasti setiap pasangan pengen memiliki rumah tangga yang seperti ayah dan ibuku. Aku kadang-kadang kan suka cemburu ya pas aku pulang ke rumah begitu ya, terus aku kan single parent, dan aku tuh selalu ngelihat bagaimana my mom itu serve my dad gitu kan. Terus kadang-kadang ada gitu loh rasa ya Allah bahagia banget ya, maksudnya pasangan ini kok bikin aku jadi iri gitu. Nah, atau enggak pasti sama-sama kan berdua, nggak pernah kemana-mana, pasti ada oma ada opa, ada opa ada oma gitu. Dan aku selalu hanya bisa berdoa mudah-mudahan aku bisa menemukan pasangan yang seperti ayahku. Tapi kan lagi-lagi aku akhirnya istighfar gitu, karena aku juga tidak mau terlalu larut dalam kesedihan aku. Walaupun kalau misalkan sekarang ditanya soal opa, terus calon suami maunya seperti apa, pasti akan muncul tuh sosoknya seperti ayah saya. Gitu. Dan itu sebenarnya menjadi satu hal yang aku harus mulai pelan-pelan kikis. Menjadi seorang wanita yang ditinggal oleh ketiga laki-laki yang dicintai tentu membuat Angelina Sondah kian berat dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Ditinggal oleh sang suami pada tahun 2011, kemudian disusul oleh kepergian sang kakak pada tahun 2014,
Angelina Sonda pun kini juga harus menerima kenyataan pahit. Ditinggal sang ayah pada Oktober 2022 lalu. Menjalani perannya sebagai tulang punggung keluarga tentu menjadi rintangan tersendiri bagi Angelina Sonda pasca menghirup udara bebas. Seolah cobaan tak ada henti, Angie pun kini bangkit dengan sejuta harap. Lantas seperti apakah Angelina Sonda menjalani hidup pasca ditinggal oleh sang ayah tercinta? Kalau mau dibilang baik-baik saja enggak pasti. Karena itu pasti tidak akan mungkin bagi seorang anak yang sendiri gitu kan tiba-tiba kehilangan ayah. Dan saya yakin juga semua orang yang ketika kehilangan ayahnya, walaupun udah bertahun-tahun lewat, pasti akan selalu mengingat dan mengenang ayah. Dan begitu juga mungkin yang aku alamin, walaupun Pak Ustadz aku gitu kan selalu bilang istighfar Ji, jangan terlalu dibawa gitu kan, jangan terlalu dibawa sedih, karena aku merasa bahwa aku ingin sekali sebenarnya merayakan ulang tahun aku bersama ayahku. Karena waktu tahun kemarin aku masih di dalam, ayahku cuman kirim kartu ucapan bilang, tenang Inji, nanti kan next year kita rayainnya bersama-sama. Tapi kodarul aja, ayah aku udah berpulang. Kalau dimimpiin tuh nggak pernah. Tapi saya pernah kehilangan suami saya pernah kehilangan kakak saya. Tapi kehilangan ayah saya ini mungkin benar-benar tuh membuat saya susah untuk move on. Karena kalau dulu pas Aji nggak ada, ayah saya sama kakak saya kan yang bilang udah Ji gitu, kamu masih ada kita gitu. Kakak saya meninggal, ayah saya tuh masih bilang ada Dedi gitu. Nah ketika ayah saya meninggal, saya nggak punya pegangan terus terang ya. Dan saya harus ngurusin mama saya gitu, dan kiandu mama saya alhamdulillah demensianya level sedang. Jadi sekarang ikut aku kemana-mana. Itu dia. Memiliki keluarga yang sangat suportif terhadapnya tentu menjadi berkat tersendiri bagi Angelina Sonda dalam menjalani kehidupan. Meski belum bisa menghilangkan rasa sedih yang mendalam atas kepergian sang ayah, namun Angie pun tak ingin terus terpuruk dalam duka. Ujian demi ujian ia lewati, hingga kini dirinya mampu berdiri untuk menjaga buah hati dan sang bunda. Lantas benarkah Angie masih seringkali menangis dalam kesendiriannya? Dan bagaimanakah Angie menceritakan kondisi sang ibu yang juga sedang dalam tahap pengobatan demensia? Kianu kan udah gak mau lihat aku nangis lagi, cuman aku tuh selalu bilang, Kianu ya Allah, bagaimana ya menjelaskan gitu kan, baru bebas gitu, berharap masih bisa ngurusin oma opa gitu. Dan yang terberat ini kan aku juga belum begitu paham bagaimana menjaga dan merawat mami aku, karena sama ini kan yang bolak-balik terapi, yang bolak-balik nganterin ke rumah sakit, terus ditemenin ngobrol. Mungkin bagi teman-teman yang punya orang tua yang kena demensia pasti paham bagaimana cara untuk mengurusi ya orang yang terkena demensia. Apalagi mamiku udah terkena demensia level sedang. Kadang-kadang dia lupa gitu ya. Kadang-kadang dia ingat, kadang-kadang dia lupa, kadang-kadang emosinya. Nah, dan ternyata tuh aku tuh baru merasakan, maksudnya ya Allah, ayahku tuh sangat sabar. Karena aku baru sekarang ini, berarti aku baru mau 40 hari yang ngurusin mamiku, yang bener-bener nemani setiap jam, terus tidur, terus bangun pagi gitu. Dan aku akhirnya malah tambah nangis lagi gitu, karena kan selama ini ternyata ayahku kan gak pernah bilang kalau misalkan mamaku tuh terkena demensia. Jadi aku di dalam, mamaku tuh udah divonis oleh dokter demensia level sedang. Ayahku gak kasih tahu sampai akhirnya aku bebas, terus aku mulai ngeliat bahwa
kok Mami lupa ya Den ya gitu. Kadang-kadang kan oh ya siapa nama kamu gitu kan, terus itu dia lupa gitu kan, terus itu diinget lagi. Nah ternyata ayahku itu sama ketika juga ayahku tuh terkena serangan jantung, ayahku gak pernah kasih tau aku. Jadi ayahku tuh pernah kena serangan jantung 2014, mamiku tuh divonis di Bense itu di 2020, dan ayahku tuh ternyata hasil check up terakhir tuh emang ada hipertensi, gula dan kolesterol, dan ayahku tuh nyimpen itu semua. Mungkin karena ayahku tahu kalau dikasih tahu mungkin aku jadi berubah. Lika-liku kehidupan tentu menjadi ujian tersendiri bagi tiap orang. Namun titik terang pasti akan ditemui setelah badai besar menerpa kehidupan. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.